Haleluya. Saya ucapkan selamat pada mempelai berdua atas pernikahan ini. Demikian juga untuk kedua orang tua. Saya berharap video ini juga akan menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap mempelai, saudara, orang tua, dan siapapun yang sedang menyaksikan video ini. Ikuti sungguh-sungguh, dengarkan firman Tuhan yang disampaikan, jadikan itu pedoman hidupmu. Maka saudara akan dituntun oleh Tuhan, hidup saudara akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Jadi sekali lagi, dengarkan sungguh-sungguh, pegang firman Tuhan, taati firman Tuhan, akan datangkan anugerah yang luar biasa. Saya juga akan berdoa untuk setiap saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas pernikahan ini. Hamba doakan sekali lagi untuk mempelai berdua. Berikan kasih karunia khusus pada mereka. Tuntun mereka bangun pernikahan yang sungguh-sungguh berkenan, yang sungguh-sungguh ya memuliakan Tuhan dan disukai oleh Tuhan. Berkati kedua orang tuanya dengan segala kebaikan yang daripada Tuhan. Berkati setiap orang yang sedang mengikuti video ini dengan semua kebaikan dan tuntunan daripada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh video ini mendatangkan anugerah. Beri mereka pengertian saat mereka menyaksikan video ini. Beri iman, percaya, beri ketaatan untuk melakukan. Dan sungguh-sungguh video ini menjadi berkat bagi setiap orang mengikuti, khususnya mempelai berdua. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari semuanya untuk keluarga tamu mempelai, kita akan mulai pemberkatan nikah pada saat siang hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan sambut mempelai berdua pada saat siang hari ini. Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami bersatu hati, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Dan kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami. Biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Dan secara khusus Tuhan, kami bawa dua insan yang Kau kasih. Amin Widya Raharjo dengan Putri Hartini. Tuhan, Kau yang telah pertemukan mereka berdua. Dan Kau telah menaruh benih cinta. Dan sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepada-Mu. Biar tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dalam kasih dan anugerah-Mu. Tuhan pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Dan biar pemberkatan nikah ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya.
Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan. Dan mempelai berdua juga ucapkan terima kasih pada Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Amin Widya Raharjo dengan Putri Hartini. Anda berdua hari ini bahagia? Ya mestinya bahagia ya. Setelah Anda berdua berdoa untuk pasangan hidupmu, dan hari ini juga bersama keluarga sudah direncanakan, adalah satu hal yang penting bagi mempelai berdua. Karena hari ini adalah menentukan masa depan kalian berdua ke depan. Saudara, kita semua yang hadir di tempat ini, kita bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Kalau rumah tangga kita rukun harmonis, maka kita bahagia saudara. Tapi kalau rumah tangga kita banyak konflik, berbagai masalah, bahkan juga ada yang sampai terjadi perpisahan perceraian, pasti itu menderita saudara. Jadi pernikahan adalah rencana Tuhan. Semua yang Tuhan rencanakan adalah untuk kebahagiaan umat manusia, termasuk pernikahan. Ketika Allah menciptakan manusia, pada mulanya seorang laki-laki, dan Tuhan sendiri berfirman, tidak baik kalau manusia itu sendiri. Maka Allah memberikan penolong bagi dia. Dan firman Tuhan berkata berdua menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab. Mestinya demikian juga bagi mempelai berdua. Amin dan Hartini, ke depanmu harus menjadi lebih baik ya, dari ketika sendiri. Karena firman Tuhan berkata berdua itu menjadi lebih baik ya, ada yang menolong, kerjasama, mestinya menjadi lebih baik. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu berjalan dengan baik. Jadi kalau ada pernikahan yang tidak bahagia,
Kalau ada pernikahan sampai cerai, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Tapi kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti rumah tangganya bahagia, ya. Rukun bersatu walaupun dalam membangun rumah tangga kita menghadapi berbagai tantangan masalah dalam kehidupan rumah tangga. Tapi kalau kita menjalankan hidup rumah tangga sesuai firman Tuhan, baik yang sebagai suami, sebagai istri melakukan bagiannya, pasti pernikahan mereka bahagia, rukun bersatu. Jadi kalau sampai tidak bahagia, pasti salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau tidak bahagia, itu penderitaan yang berkepanjangan. Ya. Dan tidak sedikit saudara karena konflik, karena masalah tidak tahan dalam kehidupan pernikahannya sampai terjadi perceraian. Ya. Nah, perceraian itu merusak saudara. Ya. Hari ini dua keluarga yang dipersatukan jadi besanan. Tapi kalau cerai, mengakibatkan jadi bekas semuanya. Bekas besan, bekas mertua, bekas mantu, nanti jadi apa? Bekas bojo. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang Tuhan berikan jangan kau buat jadi bekas. Segala sesuatu yang daripada Tuhan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Termasuk demikian juga sebuah pernikahan. Ya. Menikah itu bukan sesuka-suka kita. Aku seneng kok, aku mau kawin. Saudara punya tanggung jawab dalam pernikahan. Demikian juga mempelai berdua. Saya mau tanya sama, ini panggilan akrabnya yang pria Amin atau Widya atau siapa? Hah? Amin. Tahu artinya Amin? Hah? Gimana? Ya Tuhan, ya. Ya benar. Oh, amin. Ya. Jadi terjadilah, ya. Jadi kalau doa, amin. Tuhan berkati, amin. Terjadi. Nah, itu artinya amin. Jadi kalau kamu dipanggil amin, ya, percaya segala sesuatu yang baik dari Tuhan, aku terima. Amin. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau istri nanti manggilnya Mas Amin, ya, segala yang baik amin, seperti itu. Jangan yang buruk-buruk saudara, amin, yang jelek diamini terjadi nanti ya saudara. Amin itu artinya setuju, ya, menyetujui. Nah, mesti seperti itu. Nah, yang Putri, panggilan akrabnya? Hah? Putri, ya Putri. Amin dan Putri, ketika kalian sudah kenalan, terus pacaran, ya, waktu kalian pacaran, berapa lama sih kalian pacaran? Hah? 1 tahun. Oh, kenalnya berapa lama? Sudah kenal berapa lama? Hah? Ya? Kenalnya 8 bulan. Nah, kok kuali no, masa kenal pacaran sih lagi kenalan. Ya, kenalnya sudah berapa lama? Hah? Kenalnya sudah berapa lama? Kenalnya kenalnya lagi 1 bulan. Kenalnya 1 tahun. Kenalnya. Oh, mudeng sekarang saya. Sekarang saya mudeng, ya. Kenalan sebulan, berlanjut pacaran. Ngerti saya, ya. Jadi saya tanya kenalannya sudah berapa lama? Oh, kenalannya 1 bulan. Cepet juga ya, 1 bulan kenalan langsung pacaran, ya. Nah, pacaran sudah sampai hari ini mantap. Kedua keluarga juga sudah bisa nerima, mantap untuk pernikahan. Nah, selama kalian pacaran, amin. Kamu berdoa enggak? Tuhan, apakah Putri ini adalah pasangan hidupku, tulang rusukku? Nah, demikian juga Putri, apakah kamu berdoa Tuhan, apakah Amin ini adalah tulang rusukku? Atau
hanya wis pokoknya kenalan seneng pada seneng harap doa wis pokoknya aku mau kawin bedoan. Nah, segala sesuatu saudara kita sebagai anak Tuhan mesti mengawali dalam segala sesuatu kita perlu doa. Minta pertolongan Tuhan, mengandalkan Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Beda saudara ya. Kalau kita mengawali dengan Tuhan dan tidak, itu beda. Dalam segala hal, baik nanti dalam pekerjaan, dalam segala sesuatunya, kita terlebih dahulu mengawali datang kepada Tuhan. Maka ketika kita minta pada Tuhan, maka Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Ya, kalian sudah berdoa? Nah, kalau sudah berdoa, nah ini penting ya. Kalau sudah berdoa harus yakin Tuhan itu mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Dan jadi bagi Amin dan Putri, orang yang ada di sampingmu yang sekarang ini adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Anda berdua harus yakin dan percaya. Tuhan sudah jawab doaku, Tuhan memberikan pasangan yang terbaik. Bagaimana Amin? Yakin Putri terbaik? Berarti tidak ada yang lain ya, yang lebih baik lagi. Ora perlu golek lagi loh. Tidak perlu cari lain. Karena sudah yang terbaik. Kalau sudah terbaik ngapain cari yang lain? Ya. Kalau cari yang lain berarti yang tidak terbaik no. Nah, itu malah bikin masalah. Ya, orang yang tidak setia dalam pernikahan golek pekoro, golek masalah. Ya. Putri juga harus yakin Amin ini yang terbaik bagi saya. Kalau ada pria lain yang menggoda, tidak mau, tolak. Karena saya sudah punya yang terbaik. Ya. Anda berdua harus yakin. Ya. Karena dengan ada yang lain itu bikin masalah, saudara. Ya. Gak ada saudara sekalian ya. Ada yang jadi istri mau dimadu, kalau jujur sudah ada saudara ya. Termasuk laki-laki saudara, kalau istrinya mau kawin lagi ada senang saudara ya. Karena itu bukan rencana Tuhan. Dan juga anak tidak suka saudara. Kalau orang tuanya itu menikah lagi, ketika orang tuanya masih ada semua. Tidak suka saudara. Dan kalau orang tuanya cerai juga tidak bahagia, susah anak itu, menderita. Ya. Jadi pernikahan itu saudara, kalau dibangun sesuai firman Tuhan, itu bahagia seperti Taman Eden. Tapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, penuh dengan konflik, penuh dengan masalah, itu neraka di bumi. Itu penderitaan yang berkanjang, sakit hati, ya, kecewa, anak juga kecewa. Nah, anak-anak yang lahir dari keluarga yang tidak bahagia, ya sampai orang tuanya cerai itu anak-anak yang paling gampang diprovokasi untuk berbuat jahat. Karena dia kehilangan kasih. Maka Tuhan berkata, Tuhan melakukan mujizat pertama itu bukannya nyembuhkan orang sakit, bukan ngusir setan, bukan bangkitkan orang mati, tapi di sebuah pernikahan. Karena pernikahan itu penting. Karena disitulah lahir generasi berikutnya. Nah, generasi berikutnya itu bahagia atau tidak bahagia tergantung pernikahan orang tuanya. Bagaimana kehidupan suami istri? Kalau suami istri itu rukun, harmonis, anak hidup di dalam rumah tangga itu beda. Jiwanya bertumbuh dengan baik saudara sekalian. Dia merasakan bahagia dalam keluarga orang tuanya yang rukun. Tapi kalau orang tuanya banyak masalah bertengkar, wah setiap hari dengar bapak ibunya bertengkar. Sudah bertengkar apalagi ada KDRT. Oh itu anak itu terluka hatinya. Dan itu penderitaan saudara. Penting saudara ya. Di gereja, rindu setiap jemaat itu nanti pernikahannya bahagia, maka ada bimbingan pranikah. Kalau mempelai sudah ngikuti dan dicatat, dipraktekkan dalam hidup rumah tanggamu, pasti rumah tanggamu ke depan bahagia. Kalau rumah tanggamu bahagia, orang tua ikut bahagia. Iya. Jadi kan rumah tanggamu bermasalah, orang tuamu juga ikut susah. Jangan dipikir saudara ya,
Kalau sudah menikah terus saudara bangun rumah tangga, kalau saudara bangunnya baik, orang tua itu seneng. Ikut bahagia lihat anaknya, rumah tangganya rukun, terus lihat cucunya seneng. Tapi kalau rumah tangga anaknya berantakan saudara, ikut kepikiran. Mikirkan saudara, sudah lanjut usia, mestinya ingin tenang, dibebani anaknya, rumah tangganya tidak rukun. Jadi saudara mesti harus hidup sesuai firman Tuhan. Nanti akan bahagia. Karena Tuhan yang ciptakan, mesti bangunnya ya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Anda berdua ingin bahagia? Ya, saat ini minta ambil Tuhan. Ya, kamu lihat berdua minta ambil Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Minta sungguh-sungguh nanti Tuhan berkati. Dalam hidupmu demikian juga nanti ya. Dalam jalan hidup, minta ambil Tuhan. Tuhan berkati rumah tangga saya. Tuhan berkati suami saya, Tuhan berkati istri saya. Kalau punya anak nanti Tuhan berkati anak saya. Kalau kalian kerja Tuhan berkati pekerjaan saya. Minta ke Tuhan, utamakan Tuhan, nomor satukan Tuhan. Ya, yang terutama cari Tuhan, fokus kepada Tuhan, fokus pada firman-Nya. Nanti Tuhan pasti menolong kalian berdua. Dengan keajaiban Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib saudara ya. Nah oleh sebab itu dari gereja rindu supaya mempelai berdua benar-benar rumah tangganya diberkati Tuhan dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan. Ya, tapi dibaca. Sudah dibaca, direnungkan dan dilakukan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan menyertai dan Tuhan membuat berhasil. Maka Tuhan berpesan kepada Yosua, juga berpesan pada saya dan saudara sekalian, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan harus dibaca. Bacanya harus bersuara sampai telingamu mendengar. Lalu direnungkan artinya apa? Lalu diresapi, berdoa Tuhan firman-Mu ini pesannya apa untuk saya? Apa yang harus saya lakukan? Dan pada saat kita melakukan, maka firman Tuhan berkata, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kalau kita ingin hidup kita berhasil dan beruntung, hiduplah sesuai firman Tuhan saudara. Kalau kita baca di dalam Alkitab saudara, Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Tanpa firman tidak ada satupun yang dijadikan. Dan demikian juga manusia diciptakan oleh karena firman, dan Tuhan juga memberikan firman, bagaimana kita hidup dalam kasih Tuhan. Ya. Nah, mau bahagia? Mesti ya, sesuai firman Tuhan. Sekarang buka di pita yang hitam. Dari bawah sini, pita hitam buka. Iya. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Ya, 37 di sini ya. Bisa baca? Bisa terlihat? Nah, jadi firman Tuhan berkata apa? Di situ Tuhan Yesus menjawab. Saat itu Tuhan ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama, orang Farisi. Kalau sekarang ya kayak pendeta, romo, pastor, ulama, imam, pokoknya yang belajar agama, belajar tentang Allah. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan Yesus, ya, Rabi, dari 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan, hukum-hukum yang Allah berikan, mana yang paling penting? Ini pertanyaan yang jebak. Kalau Tuhan menjawab salah satu, maka mereka berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Sedangkan 10 hukum Taurat sama pentingnya. Dan Tuhan ingin setiap kita manusia melakukan 10 hukum Taurat ini dengan benar. Tapi satu hukum pun kita tidak bisa. Ya. Satu pun tidak bisa. Saudara boleh pilih mana yang saudara bisa lakukan. Dan saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa. Maka firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir.
sudah jatuh dalam dosa. Termasuk nabi-nabi, termasuk murid-muridnya Tuhan Yesus dan rasul-rasul. Dan upah dosa adalah kematian. Maka semua manusia mengalami kematian. Saya dan saudara, orang-orang berdosa, upah dosa adalah kematian. Tapi kasih Tuhan yang begitu besar, saudara sekalian, selain upah dosa ada kematian dan masuk neraka. Jadi semua manusia sebenarnya ada mulai Adam sampai pada manusia terakhir, semua jatuh dalam dosa, mereka harus mengalami kematian dan masuk neraka. Allah adil, dosa ya tetap dosa, saudara. Tapi di satu sisi Allah Maha Kasih. Dan Allah tahu tidak ada satupun orang yang bisa selamat. Oleh sebab itu Allah sendiri jadi sama dengan manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14. Maka firman-Nya menjadi sama dengan manusia, yaitu Tuhan Yesus. Dia datang untuk menebus dosa saya dan saudara. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Dan Tuhan bayar, saudara sekalian. Nyawa harus ganti nyawa. Maka Tuhan harus menggantikan kita, menebus dosa kita dengan nyawanya. Tapi Tuhan Yesus itu tidak berbuat dosa. Satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa hanya Tuhan Yesus, saudara. Karena itu dia bukan benih dari laki-laki. Tapi semua yang lahir dari benih laki-laki, dari benih Adam, kita semua punya bapak, saudara. Jadi sperma bapak kita itu sudah bawa tabiat dosa. Semua saudara sekalian, manusia, tabiat dosanya sudah ada. Ya. Saya mau tanya kita semua, hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Siapa di sini yang tidak pernah kurang ajar sama bapak ibu kita? Siapa tidak pernah berontak sama orang tua kita? Ya. Lalu kita semua sudah melakukan berontak sama orang tua, kurang ajar sama orang tua. Siapa yang ngajari saudara kurang ajar? Siapa yang ngajari saudara kurang ajar? Saya mau tanya, ada gurunya yang ngajari saudara kurang ajar? Hukum yang 9, jangan berdusta. Siapa di tempat ini yang tidak pernah berdusta? Saya mau tanya lagi saudara, dengan satu orang, yaitu teman hidupmu. Ada di sini jadi suami yang berani berkata, aku jadi suami tidak pernah dusta sama istri. Atau engkau jadi istri berani berkata, aku tidak pernah dusta sama suami. Tidak ada, saudara. Ya. Tapi siapa yang ngajari dusta? Tidak ada. Jadi saudara, kan kalian berdua nanti punya anak. Tidak usah diajari kurang ajar, nanti kurang ajar sendiri. Tidak usah diajari bohong, nanti bohong. Tidak usah diajari nyuri, nanti nyuri sendiri. Tidak usah diajari egois, nanti egois sendiri. Karena tabiat dosa itu sudah ada. Maka Tuhan berkata, semua manusia, upah dosa kematian. Mengalami kematian, saudara. Yesus satu-satunya manusia yang dilahirkan tidak berdosa. Tapi untuk menebus dosa manusia, dia harus bayar dengan nyawanya. Maka dia disalibkan, saudara. Menanggung dosa umat manusia. Dia bayar. Tapi karena Yesus itu tidak berbuat dosa, ya tidak bisa mati. Sekalipun disalib secara medis, saudara. Tubuhnya sudah hancur seperti itu. Sebenarnya, saudara, sebelum disalib pun mungkin sudah bisa mati, saudara. Dia aja dicambukin seperti itu, saudara. Ya. Kalaupun disalib, dalam waktu yang singkat sudah meninggal. Tapi karena dia tidak berdosa, tidak bisa mati. Dan dia harus menanggung penderitaan sakit yang seperti itu, penghinaan yang seperti itu, dia nanggung. Dan sampai pada sore hari sebelum Sabat, Yesus berkata, kuserahkan nyawaku. Yesus yang menyerahkan nyawanya, saudara, untuk menebus dosa saya. Dia tidak bisa mati, tapi dia menyerahkan nyawanya, menebus dosa saya dan saudara. Dia meninggal karena dia serahkan nyawanya. Maka pada hari Minggu, hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Dan 40 hari nanti besok kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, pada murid-muridnya. Itu bukan dongeng, bukan cerita. Tapi Tuhan membuktikan Tuhan Yesus.
kepada murid-muridnya saat Alkitab ditulis murid-muridnya masih hidup. Dan waktu Tuhan Yesus naik ke surga, 500 orang lebih yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Dan waktu ditulis Alkitab, maka mereka berkata, kami saksinya. Ya. Kalau di dunia saudara, dan itu juga firman Tuhan juga, kalau ada 2 orang saksi itu sah. Ya kan? Jadi kalau ada pengadilan ada apa, pokoknya ada 2 saksi yang sah, berarti itu sudah sah hukumnya. Ini 500 orang saudara jadi saksi. Kita percaya Alkitab bukan suruh percaya buta, tapi sungguh itu dinyatakan oleh Tuhan ada saksinya. Ya. Waktu disalib, yang menyaksikan Yesus disalib ribuan orang. Ditulis dalam sejarah. Mau disangkal kayak apapun, wong tertulis di sejarah saudara. Lalu ketika dia naik ke surga, juga 500 orang lebih. Jadi saudara, itulah kebenaran. Yesus mengasihi saya dan saudara, ya, mengasihi Amin dan Putri. Ketika kamu bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kamu sudah ditebus, sudah dibayar dosamu, dan kamu menjadi milik Tuhan. Kamu menjadi umatnya, menjadi anak Allah. Maka hidupmu menjadi milik Tuhan. Pasanganmu milik Tuhan. Rumah tanggamu milik Tuhan. Maka nomor 1, cari Tuhan terlebih dahulu. Maka ketika ditanyai, maka jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudah hidup kita hanya dua hukum ini saudara sekalian, yang menjadi dasar hidup saya dan saudara. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas sikap hati kita. Tidak setiap orang yang beribadah, ya. Tidak setiap orang yang beribadah, tidak setiap orang yang pakai aksesoris agamawi itu orang benar-benar cari Tuhan. Orang itu benar-benar takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang itu sadar bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha hadir, Tuhan maha kuasa. Masih ibadah, rajin ibadah. Pakai aksesoris agamawi saudara. Pakai kalung salib, pakai anting-anting salib, tato salib, saudara sekalian. Tapi selingkuh jalan terus. Korupsi tetap terus. Itu tidak takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan itu neraka. Tidak usah siapa, itu neraka jelas. Orang yang selingkuh, orang yang menipu. Saudara sekalian, kalau orang sadar takut akan Tuhan, dia sadar segala apa yang dia lakukan Tuhan tahu. Dan semua tertulis dalam hidup kita. Maka firman Tuhan berkata, tidak ada satupun manusia yang benar. Kalau ada manusia yang benar dan ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya dengan usahanya, dengan perbuatannya, maka Allah tidak perlu jadi manusia. Karena tidak ada satupun yang bisa. Dengan perbuatannya, dengan kehidupan salehnya, perbuatan amalnya, perbuatan kebaikannya, kebajikannya, sosialnya, tidak bisa. Nutupi dosa, saudara. Dosa ya tetap dosa. Kalau orang berbuat dosa, dia menipu, dia menfitnah, terus dibayar dengan apa? Ditebus dengan apa? Perbuatan amal. Kalau dia korupsi, oh saya korupsi, sebagian saya pakai untuk bangun rumah ibadah. Untuk nutupi dosa, dosa tetap dosa. Hanya darah Yesus yang sanggup menghapus dosamu. Tidak bisa ditutupi dengan perbuatanmu, amalmu,
kesalehanmu, perbuatan baikmu. Jangan bermegah diri, saudara, ya. Kesalehan kita seperti apa? Pikiran kita ya kotor, ya. Siapa yang tidak pernah pikiran yang kotor, yang jahat, saudara? Lalu kalau kita bisa berbuat baik, berbuat amal, ya bersyukurlah pada Tuhan karena Tuhan yang terlebih dahulu ngasih, saudara. Tidak ada yang dibanggakan, sekalipun seorang profesor pinter, saudara. Tapi kalau Tuhan izinkan pendarahan otak, pinternya hilang semua. Iya, kalau sudah mati semua kepastian hilang semua, saudara. Kekuatan hilang semua. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Hanya satu, saudara. Kita bersyukur sebab Tuhan baik. Maka Tuhan berkata, Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi. Nomor 1. Di Amin dan Putri nomor 1 ya. Cari Tuhan terlebih dahulu. Ya. Datang pada Tuhan. Mengawali segala sesuatu. Kalau engkau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan terus turut bekerja dalam hidupmu. Dan kau akan melihat bagaimana Tuhan mengubah hidup kita, saudara. Yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kalau Anda ingin bahagia, maka yang kedua adalah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kalau saudara ingin bahagia rumah tanggamu, kasihlah ya pasanganmu, sudah sesama kita. Bahkan Tuhan berkata semua manusia, ya, sesama kita. Jadi termasuk yang menipu kita, yang jahat dengan kita, yang menfitnah kita, ya, yang merugikan kita. Tuhan berkata, kasihlah sesamamu. Ya sesama kita semua. Termasuk yang seperti tadi, yang menfitnah dan yang berbuat jahat. Tuhan berkata tetap mengasihi mereka. Bukan memusuhi. Tapi berkati mereka. Doakan mereka. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Nah, kalau Amin dan Putri, kalian ingin bahagia enggak? Hah? Mau bahagia apa enggak? Nah, kalau kamu mau bahagia, benar mau bahagia, jadi jangan cari gini. Kalau orang egois cari, ya itu orang nggak bisa bahagia, saudara. Susah bahagia. Ya. Karena orang ego itu nggak bisa dipuaskan diri kita. Kalau ingin bahagia mesti belajar dari Tuhan, dari Allah sendiri, dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada dalam dunia, dia datang ke dalam dunia, dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Aku datang mengasihi, bukan minta dikasih, tapi Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, saudara. Jadi dalam pernikahan demikian juga kalau ingin bahagia. Putri, ketika engkau jadi istri bagi Amin, kalau kau ingin bahagia, jadilah istri yang melayani suami. Aku ingin buat suamiku bahagia. Ya apa yang kamu bisa lakukan supaya suamiku bahagia. Demikian juga Amin. Kalau kau ingin bahagia, ya buat istrimu bahagia. Apa yang membuat dia senang, itu lakukan. Kalau itu buat dia sakit hati, dia marah, ya, dia timbul kemarahan, kebencian, ya jangan dilakukan. Itu merusak. Tapi apa yang bisa membuat dia bahagia, itu dilakukan. Kalau saudara ingin hidup bahagia yang sudah menikah, ya, kalau ingin bahagia rumah tanggamu, hidup pernikahanmu bahagia, kunci nomor 1 adalah kamu harus suka dengan pasanganmu. Kamu harus senang dengan pasanganmu. Kalau kamu senang dengan pasanganmu, kamu bahagia. Nanti kalian berdua hidupnya bersama-sama, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Dan kalau kamu senang dengan pasanganmu, kamu senang, saudara, ya. Di sampingmu orang yang kau senangi, kamu bahagia. Dan ketika engkau mencintainya, kamu bahagia. Tapi begitu engkau tidak suka dan mulai kau kecewa, maka engkau tidak lagi menyayangi. Dan disitulah penderitaan mulai terjadi, neraka yang terjadi. Ya. Mulai jadi neraka.
Begitu kamu cari rumah, ketemu orang, ih anjel aku. Ya. Terus saudara akan nyesel, kok aku gebian iso kawin BDI. Menyesal saudara. Itu pahit saudara. Kau tidak bisa bahagia. Tapi kalau kau lihat pasanganmu kau senang. Aku bersyukur Tuhan punya pasangan yang baik. Terus saudara bahagia. Saudara melihat orang yang kau cintai bahagia, kau bahagia. Perhatikan saudara. Bagaimana hidup rumah tanggamu. Kau bahagia atau tidak bahagia. Itu dari sikap hatimu. Kalau kau belajar seperti Tuhan Yesus. Dia datang untuk melayani. Dia datang untuk mengasihi terlebih dahulu. Dia datang berkorban. Dan bahagia saudara. Tuhan ingin umatnya diselamatkan. Dan ketika umatnya menerima kasih-Nya, dia bahagia. Iya. Amin. Selama kamu pacaran, kamu tahu ulang tahunnya Putri? Tahu? Terus waktu dia ulang tahun, kamu kasih apa? Hah? Apa? Kasih apa lah ya saya tanya. Mbok kasih apa kemarin? Kasih ucapan aja. Ya. Oh ini kasih ucapan langsung hilang. Omongan langsung hilang saudara ya. Namanya ucapan saudara sekalian ya. Ngasih sesuatu enggak? Ya sekalian kenangan yang terbaik. Oh, nah ya kira-kira apa itu? Ya seperti apa ya? Sapu tangan kah? Atau apa gitu? Ya seperti kado ya. Hah? Seperti kado. Kado, nah ya kado di sini apa? Ya apa? Ya itu apa? Istimewa ya. Ya dia pakai ini ya yang apa? Putri yang bisa apa? Iya, Putri, jika enggak, kadonya masih ada enggak? Enggak kasih kado, cuma ucapan. Oh, cuma ucapan no orang kado. Rene kadone ucapan tok. Ya sudah lali ya toh. Nek kadone roti tar ya wis entek ya toh. Nah. Saudara, kalau baju mungkin masih ada ya. Ya, saudara, tapi kalaupun ucapan, tapi kalau tertulis pasti tersimpan ya. Nah, itu bisa disimpan. Di ulang tahun ada kartu ulang tahun yang disimpan. Kalau di WA ya, ucapan WA tertulis yaitu dibintang supaya hilang, saudara ya. Kalau di del ya hilang. Ya, jadi bisa disimpan. Intinya saudara, kenapa saudara sekalian ingat pasangannya itu ulang tahun, setidak-tidaknya kalaupun tidak bisa memberi sesuatu ya ucapan dan tunjukkan kasih sebagainya itu ya. Itu karena nak mau beli cincin emas, waduh larangnya rakaruan ya. Mahal sekali ya. Nah, nanti gitu. Jadi harus ingat ya pasangannya ulang tahun. Tapi Putri tahu ulang tahunnya Amin. Oh, kamu pas ulang tahun dia kasih apa enggak? Ngasih kado enggak? Kasih. Oh kasih. Oh, masih ada enggak? Masih dipakai. Apa? Ya, Apa coba? Hah? ya apa? Dikasih apa kamu sama Putri? Hah? Ya, sepatu ya. Oh sepatu. Ya. Betul sepatu. Oh ini. Iya. Tapi satu hal, ya, saya bangkitkan Bapak Ibu Saudara, kalau sudah jadi pasangan, ya berusahalah ingat pasanganmu ulang tahunnya. Ya. Berusaha, kalaupun tidak bisa beli sesuatu apapun, ucapan, terus juga doa, perkataan terima kasih kepada pasangannya, terima kasih, ya. Kau ulang tahun yang kesegini, aku berterima kasih kamu sudah jadi ya. Pasanganku sekian tahun. Wah, harus mengucapkan itu saudara ya, berterima kasih kepada pasangannya sudah nemen hidup sekian lama. Itu penting saudara ya. Besok ya, amin ya, kalau sudah nikah 10 tahun gitu terus ngomong sama putri-putri, terima kasih. Kamu sudah jadi istriku damping aku 10 tahun.
Mungkin aku banyak rewelnya. Ya. Tapi kamu baik terus. Wah, putri langsung berbunga-bunga. Tidak sia-sia aku jadi istrimu. Ya. Tapi demikian juga putri ya, satu saat aku bersyukur mas punya kamu suami. Kamu berjuang kerja keras dan kau berjuang memenuhi kebutuhanku. Aku bangga dengan kamu. Wah, suami juga berbesar hati. Bahagia saudara. Ayo saudara pilih mana? Memberikan pujian atau dasar aku kecewa aku kawin mbek kowe. Orang ya apa-apa mau njaluk tok. Wah, saudara ya susah saudara ya. Enggak boleh, mesti berkati saudara ya. Jadi bahagia. Ayo coba rumah tangga yang bertengkar itu kan gitu. Mesti nuntut. Dia mengarah ke sini nuntut saudara. Tapi belajar sama Allah Tuhan sendiri. Tuhan itu tidak nuntut saudara. Tuhan itu kasih dulu. Yesus datang itu memberikan hidupnya, memberikan dirinya kepada kita saudara. Setelah kita terima Tuhan berkata, hendaklah kamu juga mengasihi aku. Ya, jadi saudara dalam pernikahan harus begitu suami istri. Jangan nunggu dulu. Kalau kamu ngasih aku, wah, jadi istri tidak boleh gitu ya. Ya, kalau suaminya minta dilayani terus di duit TC, nggak boleh gitu ya. Ya, harus memberi karena itu saudara sekalian, tidak hitung-hitungan seperti itu. Ya. Kasih seperti itu, maka bahagia. Maka Tuhan mengajarkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ya. Lalu Tuhan memberikan prinsip bagaimana kita membangun rumah tangga. Jadi istri tunduk pada suami. Kalau tunduk pada suami pasti bahagia. Ya, kalau melakukan firman Tuhan pasti bahagia. Lalu jadi suami mengasihi istri. Ya. Jadi mengasihi istrinya. Bukannya jadi suami yang otoriter, yang keras saudara sekalian. Apalagi KDRT. Oh bukan seperti itu. Harus suami itu jadi pengayom. Memberi rasa aman seisi rumah. Dan kalian sebagai anak, hormatilah orang tuamu. Supaya panjang umur dan bahagia. Nanti kalau punya anak harus dididik di dalam Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi generasi ilahi yang memuliakan nama Tuhan. Kalau kau lakukan 4 hal ini. Dan fokus hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Menjadikan Tuhan pusat hidupmu. Mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Maka Tuhan turut bekerja. Tuhan akan memberkati kalian dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab ditaruh, mic-nya ditaruh dulu, dan bunga juga ditaruh. Ya, saling berhadapan. Biar keserimpet. Ya, saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Lihat. Sudah mantap? Harus mantap ya. Ya. Di pasanganmu ya. Sebelum kalian dipersatukan terlebih dahulu nanti kalian akan ya, menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya dan juga tukar cincin ya, cincin pernikahan. Tapi sebelum kalian akan menyatakan ikrar janji, saya mau tanya kepada Amin terlebih dahulu. Kamu cinta sama Putri? Benar? Kamu bisa nerima dia apa adanya? Kenapa kamu senang dengan dia? Sukanya, Pakai itu aja. sukanya ya dengan doanya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, taat setia kepada Tuhan. Ya apa yang dibutuhkan dari putri kan suka, saya suka doanya. Doa pagi, apa-apa kan suka. Oh, jadi Putri, Amin senang ya karena kamu berdoa. Jadilah pendoa bagi suamimu. Terus doakan, Tuhan berkati suami saya, jadikan suami saya berhasil dan beruntung. Jadikan dia sukses. Amin. Kalau istri sudah doa kamu jadi sukses, ora usah macem-macem. Ya, kowe sampai sukses karena ada istri yang berdoa. Ingat saudara, suami-suami kalau engkau berhasil sukses itu karena ada istri yang berdoa. Terus setelah itu jangan tidak setia ya. Terus saudara, kalau duitnya kandel itu sing
segodo akeh banget ya. Betul. Kalau apalagi zaman sekarang, kalau uangnya banyak, jabatan tinggi, banyak yang deketi saudara. Orang tidak peduli wis bude bojo ya nekat saudara ya, dideketi. Ya seperti itu saudara. Tapi nek melarat, orang Tionghoa itu punya filsafat ya. Nek orang melarat ya, rumah orang melarat, setan ora gelem mampir saudara ya. Jadi kalau melarat rene sing godho saudara ya. Ya. Jadi kamu senang ya, terima padanya. Nah, Putri, kamu cinta sama Amin? Bisa terima padanya? Ya. Selama pacaran? Ya, selama pacaran pernah enggak Amin itu nganyel ke kowe? Hah? Pernah. Pernah. Sering apa enggak? Sering. Oh, sering. Ternyata sering lagi pacaran wis nganyel ke ya. Tapi setelah jadi suami, saya mau menyayangi dia, ya. Bukan yang nganyelke, bukan bikin sakit hati, tapi buat dia bahagia. Ya, sebelum kalian dipersatukan terlebih dahulu, kalian akan menyatakan ikhlas janji. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang Kau kasih, Amin Widya Raharjo dengan Putri Hartini, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikhlas janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati ikhlas janji mereka dan tukar cincin. Tuhan sediakan memberikan kemampuan bagi mereka berdua untuk saling menggenapi apa yang menjadi ikhlas janji mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikhlas janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau baca ikhlas janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Amin Widya Raharjo. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat dan saya, Amin Widya Raharjo menyatakan dengan tulus ikhlas dan bahwa Putri Hartini yang berada di depan saya ini melalui saat ini menjadi istri saya yang sah, dan saya berjanji dengan nama Tuhan Yesus dan Kristus dan bahwa saya sedia mengasihimu seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Bimbing dan dengan lingkungan dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dan berlimpah maupun kekurangan, dalam keadaan sehat dan apapun sakit, sampai mau dia memisahkan kita, yaitu sebagai suami dan takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya menjadikan janji. Amin. Amin. Demikian kita bersama telah mendengar ikhlas janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan pada mempelai putri, yaitu Putri Hartini. Silakan. Di hadapan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Putri Hartini mengasihi dan bahwa Amir Raja yang berhadapan di hadapan saya ini, mulai saya saat ini menjanjikan suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan menghadapi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sama melihat kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, maupun susah dan duka, taat Tuhan
dimiliki saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikhlas janji dari mempelai berdua. Pada mempelai berdua, ikhlas janji itu bisa disimpan dengan baik-baik, ya, disimpan dengan baik-baik. Bahwa kalian sudah saling menyatakan ikhlas janji di hadapan Tuhan dan semuanya. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian, dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Amin, kenakan cincin kekasihmu, bahwa kau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bisa. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Putri, kenakan cincin kenang kekasih. Dan engkau akan mencintai Amin dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikhlas janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Putri sebelah sini, ya. Amin dan Putri, saat ini saat yang terpenting. Kamu datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, buka hatimu dan mintalah kepada Tuhan berkat-berkat ilahi. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan mempelai berdua serahkan hidupmu saat ini sepenuhnya pada Tuhan. Ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Amin Widya Raharjo dengan Putri Hartini, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, serta ampunilah mereka berdua, Tuhan sucikan, kuduskan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, ketika mereka bersatu hati, Amin dan Putri bersatu hati, Tuhan menghampiri tata kasih karunia-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka berdua dengan segala keterbatasan mereka, tetapi Kau Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa.
Tuhan, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu atas kehidupan mereka berdua. Rumah tangga yang masa depan penuh dengan kasih anugerah-Mu dan kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya mereka berdua di dalam tangan-Mu, dalam anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Kau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Amin Widya Raharjo dengan Putri Hartini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Amin Widya Raharjo, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan, urapi Putri Hartini, jadikan istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping suaminya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan dengan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan berkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Tuhan berkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masuk-Mu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Ya, silakan kembali turun. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saling berhadapan, ya saling berhadapan. Silakan, amin. Buka cadarnya. Ya, kamu sudah jadi suami yang sah. Silakan dibuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian terbuka satu dengan yang lainnya. Ya, dibuka sampai ke belakang. Ya. Ya, jadi kalian berdua terbuka satu dengan yang lainnya. Ya. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Ya. Kalian punya smartphone? Ada smartphone-nya? Kamu punya? Oh, kalau punya di password, pasangannya harus tahu passwordnya ya. Tuh, harus terbuka. Ya, ya Anda berdua juga saling mengasihi. Sekarang ya Putri, pegang pundak suamimu, tangan dua. Ya, dengan mesra. Dan silakan amin pegang pinggang istrimu. Pinggang, ya. Silakan amin berikan ciuman. Putri dicium kening pipi kiri kanannya. Ya. Sekarang ganti Putri yang cium suami. Keningnya Putri. Keningnya iki ya rada ndingklong ngono lho. Nah. Iya. Ya. Bagaimana? Kalian senang? Oh, senang mau ciuman lagi boleh kok, ya. Sekarang sudah jadi suami istri, ya. Itu sah mencium pasangannya, ya. Kalau bukan pasangannya itu tidak sah, ya. Nah, kalau pasangannya sah, itu berkenan pada Tuhan. Ya, sekarang kalian berdua ya sudah jadi suami istri, bisa ajak. Ya, ini bisa enggak ya? Nah, kalian saya ajak nyanyi aja ya.
ikut saya, ikuti saya. Kamu lihat sini, jangan lihat saya. Istri saya, Putri Hartini, putri saya cinta saya. Ya, Ada ikuti pun. saya aja. Istri saya, putri saya, ya. Kalau Putri, tidak ya. Putri saya, tidak putri, ya putri saya, bukan putri istri saya. saya, putri saya. Ya, Putri sekarang saya. putri. Suami saya amin. Suami saya tidak. Suami saya amin. Amin. Suami saya kalau tidak amin. Bukan suami saya. Iya. Ya. Jadi kalian ya, amin. Istrimu itu namanya Putri, ya. Kalau bukan Putri bukan ya, istrimu, ya. Putri yang di sini namanya Putri banyak, tapi Putri yang di sini, ya. Ya. Sekarang dari gereja akan memberikan akte. Kalian berdua sudah jadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Bisa ditaruh dulu. Ya. Silakan datang pada orang tua. Amin bersama Putri. Ya, digandeng putrinya, diajak bersama. Ya, amin di hadapan Bapak, Putri di hadapan Ibu. Silakan, amin. Ucapkan terima kasih sama Bapak dan Ibu. Berdiri aja dulu. Ya, ucapkan terima kasih. Terima kasih atas restunya. Terima kasih. Sudah? Gitu. Silakan Bapak mau ngasih nasihat. Saya mintakan pada Tuhan, semoga kamu berdua hidup bahagia ya dalam berkat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus ya. Iya. Silakan sungkem dulu. Nah, ini sungkem sama Ibu, Sungkem. Ya, Ibu dipeluk aja, Ibu dipeluk dicium. Ibunya. Ya, ganti posisi, ya. Silakan berdiri, ya berdiri aja Pak. Ya, ucapkan terima kasih, salam aja. Ya, kakak dipeluk karena Surantono, perwakilan dari keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih pada saat pakai.
Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenankanlah kami saat ini pertama mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana telah memberkati kita semuanya dalam acara pemberkatan nikah Mas Amin Raharjo dan Mbak Putri Hartini. Dari awal pertengahan hingga sampai selesainya, Tuhan berkati dengan tiada kekurangan sesuatu apapun. Dan yang kedua, kami juga tak lupa mengaturkan puji syukur dan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta juga yang telah berkenan memberkati jalannya pemberkatan nikah Mas Amin dan Mbak Putri dengan memberi bekal begitu luar biasa untuk bekal kehidupan teman-teman berdua supaya kiranya dapat hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan seperti pesan dalam firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh hambanya, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan supaya tidak dipisahkan oleh manusia kecuali oleh maut. Dan yang selanjutnya kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada tim musik dan seluruh pelayan atau kru semuanya yang terlibat dalam keberhasilan terselenggaranya acara pemberkatan nikah pada siang hari ini. Dan kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang juga ikut menghadiri acara pemberkatan nikah Mas Amin dan Mbak Putri ini dari awal hingga selesainya. Semuanya kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih. Dan kami juga tak lupa mewakili dari keluarga Mas Amin Raharjo dan Mbak Putri juga apabila dalam acara pada siang hari ini ada segala kesalahan dan yang tidak berkenan, kami juga memohon maaf. Dan selanjutnya kami juga berterima kasih atas kemurahan Tuhan. Semuanya pada malam ini diberkati Tuhan sehingga kita bisa mengikuti acara siang hari ini dari awal tengah hingga sampai selesainya tidak mengalami kekurangan sesuatu apapun. Demikian kiranya kami tak lupa mengucapkan terima kasih juga kepada GBI Keluarga Allah yang telah juga sudi berkenan menerima kehadiran dari rombongan keluarga Mas Amin dan Mbak Putri sehingga terlaksananya acara pemberkatan nikah ini. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Selanjutnya untuk mempelai berdua dipersilakan untuk menyanyikan persembahan sulung pada saat siang hari ini. Silakan mempelai kembali. Demikian mempelai berdua telah memberikan persembahan sulung dan biarlah persembahan
menjadi benih dan memberkati mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, Amin Widya Raharjo dengan Putri Hartini, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikan kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka, dan biarlah orang tua tetap terus untuk memberikan nasihat sehingga mereka bisa membangun rumah tangga dengan baik. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah. Saya undang mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Amin Widya Raharjo dengan Putri Hartini. Tuhan, Kau yang sudah mempertemukan mereka dan menaruh benih cinta, dan Kau yang sudah mempersatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus. Tuhan senantiasa terus menyertai perjalanan kehidupan mereka hari demi hari yang mereka lalui bersama-Mu Tuhan. Dan kami percaya tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa akan terus menolong mereka sehingga mereka bisa membangun rumah tangga dalam anugerah-Mu dan akan menjadi kesaksian. Dan kami percaya Tuhan, masa depan mereka, keturunan mereka sungguh ada dalam berkat-berkat-Mu Tuhan. Berkati segala apa yang dikerjakan, Tuhan membuatnya berhasil, Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka, Tuhan berkati kesehatannya dan masa depannya. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan dan juga wali orang tua. Tuhan sendiri akan memberkati mereka, memberkati kesehatan mereka, pekerjaan, usaha, keuangan, masa depannya. Terima kasih Tuhan, juga berkati setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semuanya berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin.